Subscribe Emerald Channel. Come on. Subscribe Ermohat Channel. Di belakang saya adalah foto dari raja. Mungkin tempat-tempat seperti ini saya seperti menemukan sebuah harta karun gitu loh. Saya mau memberi hormat kepada raja terakhir dari Minangkabau. Dari awal memulai, tak pernah terpikirkan untuk mengakhiri jelajah negeri secepat ini. Maklum, jelajah negeri baru berjalan beberapa episode saja. Ada satu alasan yang sangat krusial yang suatu saat nanti bisa berdampak di masa depan. Dan karena itulah, untuk kali ini, saya persembahkan episode terakhir dari Jelajah Negeri. Selamat datang di Ermohat Channel bersama saya Ermohat dan teman saya Kurai. Dan sekarang saya lagi berada di depan Istana Pagaruyung, yang mana ini adalah salah satu istana termegah di Indonesia, yaitu Istana Paza Pagaruyung. Ini juga menjadi akhir dari episode Jelajah Negeri, dan setelah ini tidak akan ada Jelajah Negeri lagi. Oke, dan sekarang kita masuk ya, kita review bagaimana keadaan di dalam maupun di luar Istana Pagaruyung ini. Oke, beli tiket dulu. Hah? Ini hitung ya? Dua, Bu. Anak-anak, Bu. Dewasa 20.000 ya, anak 10.000. Nama turis mancanegara 30.000. Oke, sekarang kita sudah sampai di depan halaman Istana Paza Pagaruyung. Saksikan bagaimana kelanjutan video ini, oke? Sekarang saya berada tepat di depan Istana Pagaruyung. Ini tempat Istana Pagaruyung adalah salah satu konten yang saya idam-idamkan selama ini, oke? Dan akhirnya tercapai juga sekarang. Karena di sini banyak terdapat berbagai macam aneka serba-serbi Minangkabau dari zaman dahulu. Oke, kita masuk ke dalam ya. Oke guys, sebelum masuk kita harus titip itu dulu ya. Kita harus titip sepatu dulu di luar, nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai itu sendal. Kita harus buka sepatu ya, masuk ke dalam Istana Pagaruyung ini. Ya Pak. Pakai isi buku tamu. Oh gitu ya kayak. Nama, alamat, jumlah yang datang. Ini buku tamunya di sini ya guys ya, pas pertama masuk ke Istana Pagaruyung. Ya Kak ya. Oke, kita langsung ke dalam. Kita review Istana Pagaruyung ini satu persatu. Ini tingkat pertama. Lantai 1 Istana Pagaruyung terdiri dari 9 ruang dan 2 anjungan. Di antaranya 7 ruang untuk bilik anak perempuan yang sudah menikah, 1 ruang untuk singgasana, dan 1 ruang untuk menuju lantai 2. Sedangkan anjungan ada 2, anjungan Rajo Babandiang dan Anjung Perak. Di tengah-tengah lantai 1 ini terdapat singgasana yang indah dengan bermacam-macam kain warna-warni yang menjuntai dari langit-langit. Di belakang saya adalah Singgasana Raja. Singgasana Raja ini berada tepat di tingkat pertama, pas pintu depan masuk istana.
Oke. Oke, dari sini kita bisa melihat bagaimana keadaan ke alam di luar. Ini adalah jendela dari tingkat 2 Istana Bahasa Pagaruyung. Kita belum review terlalu banyak ya, tapi di sini kita melihat bagaimana peralatan dari Minangkabau dari zaman lama ada di sini. Oke. What do you think about Pagaruyung? Very nice. Very nice. Where are you from? I'm from Belgium, Antwerp. Oh, Belgium. Oh, subscribe Ermohak channel. Subscribe Emmerhout Sharon. Okay, thank you. What's your name? My name is Luke. I am Rino Prado Mohak. What do you think about Pagaruyung? What do you say? What do you think about Pagaruyung? This kingdom Pagaruyung. What do you It's think? very, very beautiful. Very beautiful. Where are you from? Where are you from? We're from Belgium. Belgium. Oh, Belgium. Okay, thank you. There on my YouTube is this video. But only I don't remember. Oh, then listen, it's my channel. Okay, it's your channel. Yeah. Tingkat kedua dari Istana Pagaruyung merupakan ruang aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Besar ruangan ini sama besarnya dengan ruangan utama di bawahnya. Ya, disinilah para putri raja yang belum menikah melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Anjir, gemeteran gue ngomong sama bule tadi anjir. nggak tahu apa yang mau saya review lagi sekarang. Oke. Supaya hilang pikiran saya saking senang yang ini. Sekarang kita naik ke tingkat ketiga dari Istana Bahasa Pagaruyung. Ruangan tingkat ketiga merupakan tempat raja dan permaisuri bersantai sembari memandangi kondisi sekitar istana. Ruangan ini dikenal dengan Anjung Peranginan. Ruang ini dulunya adalah tempat penyimpanan senjata pusaka asli kerajaan Pagaruyung. Dan ini adalah tingkat ketiga dari Istana Bahasa Pagaruyung. Mungkin sekecil ini ya. Tapi sekarang kita turun aja dulu. Kita cari tempat yang lain ya. Oke. Guys, sekarang kita mau jalan pintu keluar. Sekalipun jalur evakuasi apabila terjadi apa-apa, kita di sini ya. Kita masuk ke arena dapur. Kita masuk di dapur ya guys. Dapur tempat buat masak para raja. Subscribe Ermohak channel. You say juga subscribe Ermohak channel. Oke, thank you. Sampai masak apa sih dulu bang? Itu sampai masaknya orang dulu bang. Sampai masaknya orang dulu. Iya. Itu sengaja dia kasih punya di rumah bang, biar nggak ngemerka kayunya yang bawah tuh. Oh iya biasanya Ini sebenarnya kan tanah tuh. Ini sebenarnya tanah ya. Iya. Oh gitu, penjelasan abang tadi ini dikasih pasir supaya nggak terbakar, ini ditumpunya di sini, oke? Kasih tahu Ray, kasih tahu. Rangkai berfungsi untuk meletakkan garam dan bumbu dapur. Ya. Itulah fungsinya kalau kita melihat
Labu Cangkia. Ya, Labu Cangkia. Oke. Abang Dani di sini tempat-tempat dayang-dayangnya di sini. Seharusnya kita di sini bawa pemandu ya guys ya. Saya juga nggak tahu bagaimana cara menjelaskannya di sini, bagaimana cara menjelaskannya per tempat karena saya juga nggak tahu. Jadi seharusnya kita di sini bawa pemandu, bawa guide, tapi nggak ada guide di sini loh guys. Yang adanya bule tadi bule. Tapi ini nanti 200 harinya sekolah saya. Oke, kita nanti pergi ke tempat peninggalan Istana Pagaroyong ini. Pada tahun 2007, Istana Pagaroyong ini sempat terbakar dan peninggalannya juga terbakar semua. Ada beberapa yang tinggal dan nanti sekarang kita ke sana, oke? Tempat peninggalan purbakala. Kita di belakang Istana Pagaroyong. Itu Istana Pagaroyong di sana. Kita mau pergi ke tempat peninggalan purbakala ya, yang masih tertinggal, yang masih tersisa. Oke. Sekarang kita masuk ya. Sekali loh guys, tempat-tempat seperti ini saya suka sekali loh guys, benar sumpah. Di sini saya bisa menemukan tempat-tempat yang berasal dari zaman dahulu dan saya pribadi suka dengan keadaan-keadaan seperti ini, suka dengan benda-benda seperti ini. Dan di belakang saya adalah alat musik pada zaman dahulu. Sumpah saya suka sekali yang seperti ini. Ini adalah gendang dan ini adalah apa ya? Seperti kecapi tapi bukan kecapi. Di sini hanya mempunyai 2 senar. Oke, kita lain tempat lain lagi. Dan ini adalah carano dan dulang berkaki. Dan sini adalah tongkat, pedang mahkota ya guys ya, pedang mahkota. Dan di sini adalah salui ini, salui. Dan ini adalah cerek pada zaman kerajaan. Ada berbentuk seperti ini, tinggi dan seperti ini ya. Nah guys, saya suka sekali bertempat seperti ini. Dan di sini juga ada keris. Nah, ini peninggalan keris dari peninggalan zaman dahulu dari kerajaan Pagaroyong. Dan ini yang paling saya suka sekali guys. Di sini ada pedang dari zaman kerajaan Pagaroyong. Kayak senjata Naruto ya. Atau kayak senjata ninja tapi berasal dari Indonesia. Oke guys. Dan pedangnya panjangnya lebih dari 1 meter. Di sini juga terdapat tombak. Tombak, pusaka senjata kerajaan pada zaman Pagaroyong. Mungkin ini juga adalah salah satu vas bunga yang berasal dari Cina. Mungkin ini adalah souvenir-souvenir dari raja-raja zaman dahulu yang berasal dari Cina. Tampakan meriam kecil dan juga pistol. Senjata pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan yang masih tersisa sampai sekarang. Bahagia sekali saya guys, bahagia sekali menemukan tempat-tempat seperti ini. Saya seperti menemukan sebuah harta karun gitu loh.
Oke, setelah sekian berapa lama kita review tempat ini, saya mau memberi hormat kepada raja terakhir dari Minangkabau. Untuk raja terakhir Minangkabau, terima salam hormat saya. Anting di daun. Iya. Penting daun. Anting daun. Ya pakai emas itu. Emas. Dan itulah perjalanan kami dari sini, dari tadi di Istana Pagaruyung. Di sana kita juga sudah melihat bagaimana keadaan Pagaruyung di dalam dari di luar, dan kita sudah juga melihat bagaimana peninggalan purbakala yang masih tersisa dari kerajaan Pagaruyung. Dan akhir kata, Sirunus Pradomoha, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Jelajah negeri tercipta ketika hati, jiwa, dan raga telah penat melawan dunia, mengangkat tema dengan tempat-tempat pilihan dalam setiap negeri, dan mengeksplornya lebih dalam. Dan nama jelajah negeri pun diusulkan oleh teman seperjuangan, Ajo Teguh. Namun untuk saat ini, karena sebuah alasan dan pertimbangan yang sangat matang, jelajah negeri akan dihentikan. Dan mulai pada detik ini, jam ini, hari ini, bulan ini, dan tahun ini, jelajah negeri resmi berakhir. Saya Rinores Pradomoha, sampai jumpa di acara selanjutnya.